Halo teman-teman, selamat datang. Nama saya Yohanes Yuandri Lili dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Macung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas UAS Pancasila saya mengenai Pancasila. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi menurut saya di tahun 2020 ini nilai-nilai Pancasila itu semakin berkurang, semakin memudar. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila menurut saya. Contohnya itu kita sudah tahu lah contohnya, misalnya ada korupsi di sana sini, tawuran, kekerasan, hoax, itu kan hal-hal yang saat ini sering terjadi gitu loh. Nah, menurut saya alasan utama yang membuat Pancasila semakin memudar itu karena Indonesia itu nggak lagi menganggap Pancasila itu sebagai dasar negara kita gitu loh. Nah, contohnya itu dikutip dari merdeka.com pada tahun 2017 dari merdeka.com. Nah, itu B.J. Habibie itu pernah mengatakan bahwa Pancasila saat ini itu semakin memudar. Pancasila itu sudah seperti tersandar di lorong sunyi di tengah demi kehidupan Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Nah, menurut B.J. Habibie, alasan mengapa Pancasila itu semakin pudar itu yang pertama karena perubahan global yang semakin cepat. Jadi kita tidak bisa dipungkiri ya, kan banyak sekali budaya-budaya yang dari negara lain atau budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia dan itu tidak tersaring. Itu tidak tahu kalau misalnya budaya itu benar atau salah. Jadi dan masyarakat Indonesia itu sekarang tuh kayak udah karena budaya-budaya lain tuh akhirnya nilai Pancasila itu tergeser gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah perkembangan HAM yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Jadi perkembangan hak asasi manusia itu tidak diimbangi dengan kewajiban hak asasi manusia. Nah, contohnya itu kan misalnya kita itu hanya mementingkan hak kita terpenuhi tanpa kita melakukan kewajiban kita. Padahal antara hak dan kewajiban itu kan harus seimbang. Jadi kita melakukan kewajiban kita, lalu kita juga harus mendapatkan hak kita kan. Contohnya kita hak HAM ya, kita bebas untuk memilih agama, beribadah. Kewajiban asasi manusianya kita juga harus menghormati, kita juga wajib menghormati agama lain yang beribadah. Nah, menurut saya itu sekarang semakin sekarang pun semakin kurang. Jadi tidak seimbang antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Manusia hanya menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya gitu. Lalu yang ketiga adalah karena loncatan teknologi menurut B.J. Habibie. Jadi teknologi itu begitu cepat loncatannya sehingga manusia itu tidak mampu mengendalikan dampak negatif dari loncatan teknologi tersebut. Nah, dan akhirnya ketika aspek ini menurut B.J. Habibie itu menjadi menggeser nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itu bergeser karena tiga alasan ini gitu loh. Nah, memang benar menurut saya Pancasila itu sudah jadi dibuat oleh leluhur kita itu nggak cuma dibuat sekedar dibuat, tapi dibuat dan dipikirkan dengan sangat matang gitu loh. Jadi menurut saya Pancasila ini sebagai pedoman itu bukan hal yang main-main gitu loh. Menurut contoh ya, kita sebagai manusia misalkan, nah kita ini dalam melakukan sesuatu kita kan perlu pedoman agar sesuatu yang kita lakukan ini sesuai tepat dengan tujuan kita dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri kan. Nah, sama halnya dengan Indonesia dan Pancasila itu. Pancasila ini merupakan pedoman dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu menurut saya kalau misalkan kita melakukan sesuatu ya kita harus berpedoman pada Pancasila agar keputusan yang kita ambil, negara yang diambil bangsa Indonesia itu tidak sesuai gitu dengan tujuan awal dari adanya bangsa Indonesia ini dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri gitu loh. Nah, menurut saya itu pentingnya dasar negara itu seperti itu. Contohnya kan kita sebagai manusia juga memerlukan pedoman gitu loh dalam melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia pun juga memerlukan pedoman gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut B.J. Habibie solusi yang dilakukan itu adalah kita harus mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila lagi. Nah, karena semakin bergeser kan sudah bergeser, jadi Pancasila bukan menjadi pedoman lagi pada saat ini itu sudah para Indonesia menganggap bahwa Pancasila itu nggak jadi pedoman lagi gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mereaktualisasikan kita sendiri dari diri sendiri itu perlu mereaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah, contohnya ya, jadi misalkan Pancasila ini dibuat tuh nggak main-main. Jadi
menurut saya ya, sila-sila dari Pancasila itu sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Contohnya, misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan meliputi hubungan kita dengan Tuhan kan, kita dengan Tuhan. Nah, lalu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu kan meliputi hubungan kita dengan sesama kita manusia. Nah, misalkan kalau sila pertama ini bisa berjalan dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan itu berjalan dengan baik. Semua agama yang ada di Indonesia ini kan mengajarkan kebaikan pada sesama kan. Jadi kan seharusnya kalau misalnya hubungan kita dengan Tuhan dan itu baik, hubungan kita dengan sesama itu kan juga harus baik. Jadi menurut saya berarti kan kalau misalnya kita ambil contoh kan, berarti kalau misalnya sila pertama bisa berjalan dengan baik, otomatis sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima kan bisa berjalan dengan baik gitu loh. Lalu contohnya sila kedua ini mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau misalnya, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, gimana Indonesia bisa bersatu kalau misalnya nggak ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia gitu. Cuma satu golongan doang yang ada, kan nggak adil gitu. Kan Indonesia ini kan plural, jadi segala jenis, banyak suku, agama, budaya, dan banyak sekali kan. Jadi dari macam-macam suku, agama, plural kan. Nah, sila keempat dan sila kelima juga berhubungan. Misalnya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat itu kan permusyawaratan. Nah, dalam kan Indonesia ini kan banyak sekali plural kan, banyak sekali masyarakat, banyak sekali ide-ide, gagasan yang ada kan. Nah, agar gagasannya ini bisa jadi satu, kita perlu kan musyawarah untuk menggabungkan beberapa ide ini agar bisa diterima oleh semua masyarakat kan. Nah, menurut saya kalau misalnya nggak ada musyawarah ini kan sila ketiga otomatis nggak bisa terjalankan, nggak bisa bersatu kan. Semua ingin punya idenya sendiri dan nggak bisa bersatu, terpecah kan, akhirnya memicu perpecahan kan. Lalu sila kelima juga nggak bisa terjalankan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, padahal karena kalau nggak ada musyawarah kan akhirnya yang lain misalnya ada akhirnya pakai gagasan yang ini, yang lain kan masa tersinggung, idenya nggak tersampaikan dengan baik, akhirnya tidak adil kan, pasti tidak adil. Seperti itu menurut saya. Nilai Pancasila itu sangat berkesinambungan dan sangat penting gitu loh. Nah, untuk reaktualisasi nilai Pancasila ini menurut saya juga nggak sulit, karena Pancasila itu udah ada bahkan sebelum Pancasila itu dibuat gitu loh. Kalau Soekarno kan pernah bilang kalau misalnya Pancasila ini diperas, itu kan jadi intinya kan adalah gotong royong kan. Nah, itu tuh sudah ada bahkan sebelum ada Pancasila gitu. Bahkan leluhur kita itu sudah mempraktekkan nilai Pancasila ini gitu. Jadi menurut saya itu nggak asing, itu sudah jadi budaya gitu loh. Jadi sesuatu yang telah terjadi turun-temurun gitu loh, dari yang telah kita lakukan gitu loh. Oleh karena itu kita tuh sebagai bangsa Indonesia tuh harus lebih bisa mereaktualisasikan, mengamalkan kembali gitu nilai Pancasila, dan apa yang kita lakukan kita harus berpedoman dengan Pancasila ini agar hidup kita tujuan hidup kita tuh nggak melenceng ke kanan dan ke kiri seperti itu. Nah, cara kita untuk mereaktualisasikan nilai Pancasila ini yaitu dengan cara mengubah sikap kita gitu. Satunya cara itu ya mengubah sikap kita. Sikap kita itu harus sesuai dengan nilai Pancasila lagi gitu loh. Nah, berarti itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan juga kita agar nilai Pancasila itu bisa tumbuh dan bangkit lagi gitu, jadi menjadi nilai fondasi hidup lagi gitu. Nah, kalau misalkan sikap kita tuh nggak mencerminkan nilai Pancasila, ya maka sikap kita juga mencerminkan negara kita gitu loh. Jadi misalkan kalau sikap kita jelek, ya negara kita itu juga akan jelek di mata dunia gitu. Oleh karena itu menurut saya penting bagi kita harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat Indonesia sendiri agar mau yang punya keinginan untuk berubah gitu loh. Pancasila lebih digencarkan oleh pemerintah dan juga dari segi masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk berubah dan mengamalkan kembali nilai Pancasila ini agar bangsa Indonesia itu bisa lebih baik lagi semakin ke depan, bukannya semakin goyang, semakin jauh dari Pancasila, namun Pancasila ini akan menjadi dasar hidup kita gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya, terima kasih.